Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? I hope you are in good condition. Today we are going to learn about passive voice. Apa kabar para siswa? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Apakah passive voice itu? Pengertian dari passive voice adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Jadi biasanya dalam sebuah kalimat yang melakukan pekerjaan itu adalah subjek. Karena kalimat biasanya terdiri dari subjek, verb, objek. Nah, subjek ini sebagai pelaku sebuah pekerjaan dalam kalimat tersebut. Tapi dalam kalimat passive voice, subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat beberapa contoh berikut ini. Satay or sate is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Sate sapi is made of beef. Dalam beberapa kalimat ini, ada kata is made yang digarisbawahi. Kalimat atau kata inilah yang disebut dengan passive voice dan diartikan bukan membuat tapi dibuat. Jadi artinya adalah sebagai berikut. Satay atau sate dibuat dari daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Sate ayam is made of chicken. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing dibuat dari daging kambing. Sate sapi is made of beef. Sate sapi dibuat dari daging sapi. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi contoh berikut ini. Kerupuk are very crunchy crackers. It is made of tapioca starch. The pieces of kerupuk are dried under the sun. Very dry kerupuk is fried in hot cooking oil. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sand. Dalam kalimat-kalimat tersebut ada kata it is made of tapioca starch. The pieces of kerupuk are dried. Very dry kerupuk is fried. Some kinds of kerupuk are fried. Dan itu diartikan dengan kalimat pasif seperti berikut ini. It is made of tapioca starch. Ia atau kerupuk dibuat dari tepung tapioka. The pieces of kerupuk are dried under the sun. Kerupuk-kerupuk itu dijemur atau dipanaskan are dried under the sun, di bawah matahari. Kemudian, very dry kerupuk is fried in hot cooking oil. Kerupuk yang sudah sangat kering itu is fried, digoreng di minyak yang panas. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sand. Beberapa jenis kerupuk are fried, digoreng di pasir yang sangat panas. Di situ ada kata is made, are dried, dan is fried. Ketiganya adalah bentuk dari passive voice atau kalimat pasif dan diartikan dengan dibuat, dikeringkan atau dijemur, dan digoreng. Dalam kalimat ini tidak disebutkan siapa yang membuat, siapa yang menyemur, dan siapa yang menggoreng. Jadi tidak ada subjek pada kalimat ini. Sehingga dengan demikian subjek tidak nampak melakukan sebuah pekerjaan. Tidak nampak melakukan membuat tepung tapioka, tidak nampak orang yang menjemur, tidak nampak orang yang menggoreng. Oleh karena itu,
yang disebut dengan passive voice. Kembali bahwa passive voice adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Nah, bagaimana kemudian kita menggunakan passive voice? Passive voice digunakan ketika satu, Anda tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan, maka kita gunakan kalimat passive voice seperti My motorcycle is stolen. My motorcycle is stolen. Motor saya dicuri. Motor saya dicuri. Kita belum tahu nih siapa yang mencuri motor kita. Maka kita katakan My motorcycle is stolen. Is stolen. Is stolen ini sebagai bentuk kalimat pasif yang diartikan dicuri. Karena kita nggak tahu siapa yang mencuri motor kita. Kemudian yang kedua, passive voice digunakan ketika Anda tidak peduli siapa yang melakukan pekerjaan. Nggak penting untuk menyebut siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, My car is made in 2022. My car is made in 2022. Mobil saya dibuat pada tahun 2022. Jadi kita fokus kepada tahun pembuatan mobil kita. Kita tidak fokus kepada siapa yang membuat mobil kita sebagai subjeknya ya, sebagai pelaku. Jadi di sini nggak ada pelakunya, tidak ada orang yang membuat, tidak nampak di sini. Karena memang kita tidak fokus kepada siapa yang membuatnya. My car is made in 2022. Mobil saya dibuat pada tahun 2022. Siapa yang membuat tidak disebutkan dan tidak menjadi fokus dalam kalimat ini. Yang ketiga, passive voice digunakan ketika Anda tidak ingin menyalahkan seseorang. Kadang-kadang ketika kita ingin mengatakan sesuatu, kita ingin tidak mengatakannya secara langsung untuk menjaga perasaan seseorang. Misalnya pada contoh berikut ini. The dishes aren't done every day. The dishes aren't done every day. Kotoran itu tidak dibersihkan setiap hari. Kita tidak mengatakan, misalnya di kelas, kita tidak mengatakan, the students don't do the dishes every day. Kalau menggunakan kalimat the students don't do the dishes every day, kita langsung menuju kepada para siswa sebagai orang yang tidak membersihkan kotoran. Tapi dengan mengatakan the dishes aren't done every day, maka kita tidak menyebutkan siapa yang tidak membersihkan kotoran atau sampah, sehingga nampak lebih sopan dan lebih halus. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membentuk kalimat pasif atau passive voice. Kita akan membentuknya dari kalimat aktif terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ini. They fry kerupuk. They fry kerupuk. Kalimat ini adalah kalimat aktif, terdiri dari subjek, verb, dan objek. They sebagai subjek, fry sebagai verb, dan kerupuk sebagai objek. They fry kerupuk berarti mereka menggoreng kerupuk. Nampak jelas di sini subjeknya atau pelakunya yaitu they sebagai orang yang melakukan pekerjaan, yaitu menggoreng kerupuk. They fry kerupuk. Dan ini saya katakan tadi adalah kalimat aktif. Nah, bagaimana membuat kalimat pasif dari kalimat ini? Perlu diingat bahwa rumus atau pattern atau pola dari kalimat pasif adalah subjek plus be plus verb 3
plus by bla 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 bla. Dan ini opsional. Pertama subjek, kemudian yang kedua adalah be. Be ini bisa is, bisa am, bisa are, tergantung subjeknya. Dan yang kemudian adalah verb 3, bentuk ketiga atau bentuk ketiga dari kata kerja. Sebagaimana dimaklum bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris dikelompokkan dalam 3 bentuk perubahan. Pertama bentuk present, kedua bentuk past, dan ketiga bentuk past participle. Seperti contoh dalam kalimat ini adalah fry. Bentuk pertamanya fry, bentuk keduanya adalah fried, dan bentuk ketiganya adalah fried. Dia termasuk kata kerja yang beraturan karena perubahannya tidak membutuhkan banyak perubahan dari kata dasar. Fry, fried, proud. Yang digunakan adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Maka kemudian dari pola tersebut kita bisa membuat kalimat sebagai berikut. Kerupuk is fried. Kerupuk is fried. Kerupuk yang pada kalimat aktif sebagai objek di sini diposisikan sebagai subjek. Kerupuk is fried. Kerupuk itu digoreng. Walaupun kerupuk sebagai subjek, tapi dia bukan pelaku. Dia subjek yang dikenai pekerjaan. Dia subjek yang digoreng. Kerupuk is fried. Di sini tidak nampak siapa yang menggoreng kerupuk tersebut. Namun demikian boleh juga dikatakan kerupuk is fried by them. Kerupuk digoreng oleh mereka. Dan kata-kata by them ini opsional. Boleh diletakkan juga boleh tidak. I keep the goats. I keep the goats. I sebagai subjek, keep sebagai verb, the goats sebagai objek. Dan ini adalah kalimat aktif. I keep the goats, saya memelihara kambing. Kita ingin mengubah kalimat ini ke dalam bentuk kalimat pasif menjadi the goats are kept. The goats are kept. Kambing-kambing itu dipelihara. Perhatikan beda kalimat pertama tadi dengan yang kalimat yang sekarang ini. Di sini to be-nya menggunakan are, bukan is. Kenapa? Karena pada kalimat ini subjeknya more than one, lebih dari satu atau plural. Sedangkan tadi pada contoh yang pertama, kerupuk is fried. Kerupuk itu adalah kata benda singular atau tunggal, maka to be yang digunakan adalah is. Sedangkan saat ini subjeknya adalah the goats, kambing-kambing, lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. The goats are kept. Kambing-kambing itu dipelihara. Boleh juga mengatakan kambing-kambing itu dipelihara oleh saya. The goats are kept by me. Demikian penjelasan mengenai passive voice, mudah-mudahan dapat dipahami. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.